Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam sesi kewirausahaan. Dan kali ini kalian akan tambah satu kompetensi lagi, yaitu mengembangkan konsep bisnis. Sebelum membahas mengenai langkah-langkah pengembangan, kita coba identifikasi prinsip-prinsip konsep bisnis. Yang pertama adalah ide untuk bisnis yang mencakup informasi dasar. Yang kedua, harus ada produk baru atau hanya pendekatan baru. Dan yang ketiga, adanya bahan untuk rencana bisnis. Mengembangkan konsep bisnis ini terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama adalah membuat deskripsi produk atau layanan. Kedua, identifikasi target pasar. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk atau manfaat produk atau layanan. Yang keempat, identifikasi bagaimana produk atau layanan diposisikan relatif terhadap pesaing. Dan identifikasi tim manajemen perusahaan. Pada langkah atau elemen pertama, membuat deskripsi produk atau layanan, kita mengidentifikasi bagian ini menjelaskan masa depan produk atau layanan, atau sering juga disebut sebagai sketsa. Ada 3 tahap untuk membuat deskripsi produk atau layanan. Yang pertama, informasi penting tentang fitur dan manfaat produk yang diinformasikan kepada pelanggan sehingga mereka harus membeli. Yang kedua, jenis-jenis fitur produk diidentifikasi berdasarkan gaya, fungsi, pengalaman, dan atau kualitas. Dan yang ketiga, deskripsi ditulis dengan bahasa yang tepat, kreatif. Spesifik itu baik, tak terduga lebih baik. Baik, mari kita berlatih untuk membuat konsep bisnis dengan contoh-contoh ini. Yang pertama, konsep bisnis ini saya coba memberikan contoh jasa mendesain jaminan keamanan pangan atau GMP, Good Manufacturing Practice, online. Nah, langkah yang pertama adalah atau elemen produk yang akan dibuat konsep bisnisnya diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Di situ ada nama produk atau jasa, ada deskripsi produk jasa, bentuk paket penjualan, dan jasa pelayanan ini dikembangkan oleh siapa. Langkah kedua atau elemen kedua dalam mengembangkan konsep bisnis adalah identifikasi target pasar. Bagian ini mencantumkan konsumen atau bisnis yang diharapkan bisa membeli produk atau jasa. Ada 7 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, look at your current customer base. Who are your current customer and why do they buy from you? Jadi lihat konsumer Anda sekarang, siapa konsumer Anda sekarang, dan mengapa mereka membeli produk Anda. Kemudian check out your competition. Cek kompetisi Anda. Yang ketiga, analyze your product or service. Analisa produk atau layanan Anda. Dan yang keempat, choose specific demography to target. Jadi pilih spesifik demografi dari target Anda. Yang kelima, consider the psychography of your target. Pertimbangkan psikografi dari target Anda. Dan yang keenam, evaluate your decision. Evaluasi keputusan Anda. Dan yang ketujuh, additional resources. Sumber daya tambahan. Sebagai contoh, di sini identifikasi target pasar adalah diidentifikasi sesuai dengan pengguna dan lokasi pemasaran produk. Mulai dari target pengguna atau klien, siapa, kemudian target lokasi pemasarannya. Langkah ketiga atau elemen ketiga merupakan identifikasi alasan mengembangkan produk atau manfaat produk atau layanan. Di sana ada
manfaat menyoroti alasan bahwa konsumen akan membeli produk atau layanan. Kemudian bagian ini menjelaskan manfaat produk atau layanan dan menyertakan akun tentang bagaimana produk atau layanan menambah nilai dan atau memecahkan masalah. Dan ini menunjukkan hasil akhir dan identifikasi dengan pelanggan dari perspektif apa untungnya bagi saya, yang menarik bagi mereka pada tingkat yang lebih dalam daripada fitur. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini, identifikasi alasan mengembangkan produk atau manfaat produk atau layanan yang diidentifikasi berdasarkan kesenjangan dan peluang pasar. Jasa ini, jadi bisa dilihat, jasa ini dikembangkan karena adanya kesenjangan apa. Misalnya di sini ada banyaknya pertanyaan keamanan pangan yang mereka akan konsumsi terutama pada era wabah penyakit ini. Peluang pasar, kemudian nama bisnis yang dapat dikembangkan. Langkah keempat atau elemen keempat adalah identifikasi bagaimana produk atau layanan diposisikan relatif terhadap pesaing atau sering disebut sebagai fitur. Di sini ada posisi perusahaan menggambarkan bagaimana produk atau layanan berada relatif terhadap pesaingnya. Yang kedua adalah diferensiasi, adalah proses yang digunakan perusahaan untuk membuat produk atau layanan menonjol daripada pesaingnya dengan cara yang memberikan nilai unik kepada pelanggan. Contoh di sini identifikasi fitur atau bagaimana produk atau layanan diposisikan relatif terhadap pesaing. Nah, fitur spesial ini diidentifikasi berdasarkan tujuan dan manfaat produk, sehingga di sana isinya adalah tujuan produk atau jasa dan penggunaannya. Ya. Kemudian fitur-fitur utama yang ditawarkan, kemudian jasa yang dikembangkan akan memberikan manfaat apa, kemudian jaminan pengembangan jasa ini akan memberikan apa. Berikutnya langkah kelima atau elemen kelima dari mengembangkan konsep bisnis adalah identifikasi tim manajemen perusahaan. Ada 3 aspek penting yang harus kita lihat di dalam tim ini, yaitu adalah pimpinan eksekutif atau CEO, direktur, manajer atau kepala, dan yang kedua adalah manajer operasional yang memproduksi produk dan jasa, dan yang ketiga adalah manajer mutu. Ini adalah komponen penting pada saat kita awal mendirikan suatu usaha atau bisnis. Contoh, identifikasi tim manajemen perusahaan. Tim manajemen ini diidentifikasi berdasarkan tujuan bisnis dan kualifikasinya. Jadi yang pertama, personal branding tim konsultan. Kemudian kualifikasi timnya. Di sini sebagai contoh ahli dalam kualifikasi level 6 sampai 8 KKNI. Di KKNI ada level 1 sampai 9. Kemudian dilihat di sini ada penyusun, tanda tangan, verifikasi oleh manajer wirausaha, dan tanda tangan dan namanya. Baik, mari kita latihan agar kita bisa benar-benar kompeten membuat konsep bisnis dengan cepat dan kredibel. Atau tugas 1, buatlah konsep bisnis dari ide bisnis konsultasi di bidang ekonomi pariwisata. Lakukan short survei, lampirkan pada konsep bisnis. Berikut adalah rangkuman atau diagram mind map untuk kembali merangkum dan mengkomunikasikan kompetensi Anda dalam mengembangkan konsep bisnis. Jadi buatlah video 2-5 menit untuk menjelaskan bagaimana membuat konsep bisnis ini dari langkah pertama hingga langkah kelima. Dalam video, lakukan dengan semangat untuk mengkomunikasikan bahwa inilah jasa Anda. Dan alhamdulillah, kalian sudah tambah satu kompetensi lagi, yaitu mengembangkan konsep bisnis. Selamat, terima kasih.